Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi pada mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membahas apa sih? Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas matriks nih, sedikit menyinggung tentang matriks. Yang ingin kita bahas yaitu ada pengertian dan notasi matriks, dan yang kedua ada operasi matriks. Jadi, bagi teman-teman, silahkan melihat penjelasan berikut ini ya, agar lebih mengerti tentang matriks. Yang pertama kita masuk pada pengertian dan notasi matriks. Yaitu, apa sih sebenarnya pengertian dari matriks itu? Teman-teman bisa lihat pada layar teman-teman pengertian matriks. Di sini ada tanda kurung, dan di dalam kurung itu ada angka 21, 17, 18, dan 6. Jadi, apa sih sebenarnya matriks itu? Jadi, matriks adalah susunan bilangan yang ditulis dalam baris dan kolom yang dibatasi oleh tanda kurung. Jadi, baris dan kolom yang dibatasi oleh tanda kurung. Contohnya seperti ini. Ada baris dan kolom. Selanjutnya yaitu ada notasi dan ordo matriks. Notasi pada matriks itu dilambangkan dengan huruf kapital. Biasanya ada A, B, C, dan seterusnya. Menggunakan huruf kapital ya, bukan A kecil atau B kecil atau huruf abjad yang kecil yang lainnya, tetapi yaitu huruf kapital. Sedangkan apa sih ordo matriks itu? Ordo itu merupakan bagian dari baris dikali dengan kolom. A11, A12 itu disebut dengan baris, dan A11, A21, AM1 itu disebut dengan kolom. Jadi ordo itu merupakan antara baris dengan kolom. Berapa jumlah barisnya dan berapa banyak kolomnya. Selanjutnya yaitu ada transform matriks. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan transform matriks itu? Biasanya transform matriks itu dilambangkan dengan A yang dipangkatkan dengan T. Jadi, transform matriks ini adalah matriks yang diperoleh dengan cara menukarkan elemen pada baris menjadi pada kolom. Contohnya, kita memiliki matriks A. Pada baris yang pertama yaitu ada 25 negatif 1 dan kolomnya 2, 1. Ketika kita ingin merubahnya menjadi A transport, maka baris akan berubah menjadi kolom dan kolom akan berubah menjadi baris. Kita akan masuk ke contoh soal. Misalkan, diketahui matriks C. Negatif 2, 3, 5, 1, negatif 2, 6, 4, negatif 10, dan 8. Tentukan ordo matriks C dan B-nya transpos matriks C. Jadi jawabannya adalah ordo dari matriks C adalah 3 dikali 3. Mengapa disebutkan 3 dikali 3 untuk ordonya? Karena barisnya yaitu ada 3. 1, 2, 3. Sedangkan kolomnya juga 3 ternyata teman-teman. 1, 2, 3. Maka dari itu kita ingat tadi bahwa ordo adalah baris dengan kolom. Karena ada barisnya 3 dan kolomnya juga 3, berarti ordo dari matriks C itu adalah 3 dikali 3. Untuk jawaban nomor 2, transform matriks dari C adalah negatif 2, 1, 4. Ingat bahwa transport itu adalah matriks yang diperoleh dari menukarkan elemen pada baris menjadi pada kolom. Jadi, apabila barisnya negatif 2, 3, dan 5, maka baris tersebut akan berubah menjadi kolom.
menjadi kolomnya dari semula kolomnya negatif 2, 1, 4 menjadi negatif 2, 3, dan 5. Maka transport matriks C itu adalah negatif 2, 1, 4, 3, negatif 2, 10, 5, 6, 8. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas operasi matriks. Dalam operasi matriks ini ada 4 loh. Yang pertama, penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar matriks, dan perkalian dua matriks. Pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan matriks. Jadi di sini ada dua matriks nih teman-teman. Ada matriks A dan matriks B. Matriks A itu ada A, B, C, dan D. Sedangkan matriks B itu ada E, F, G, H. Apabila dia meminta untuk A ditambah dengan B, maka bagaimana sih caranya? Ketika A ditambah dengan B, maka A ini ditambah dengan E, B ditambah dengan F, C ditambah dengan G, dan D ditambah dengan H. Disesuaikan jika matriks A-nya berupa angka dan B-nya berupa angka juga. Selanjutnya adalah pengurangan matriks. Tidak jauh berbeda dengan penjumlahan matriks, pengurang matriks itu hanya berubah pada pengurangannya saja. Sedangkan sama halnya dengan penjumlahan matriks, kalau penjumlahan matriks kan A ditambah E, sedangkan pengurangan matriks itu A dikurang E, A dikurang E, B dikurang F, C dikurang G, dan D dikurang dengan H. Tidak berbeda jauh beda kan dengan penjumlahan matriks. Selanjutnya, perkalian skalar matriks. Perkalian skalar matriks ini ketika ada matriks A, contohnya matriks A ini ada A, B, C, dan D. Lalu kita ingin mengalihkan dengan sebuah skalar. Bisa saja skalar ini sebuah angka atau huruf ya teman-teman. Misalkan skalarnya ada 2 atau skalarnya ada Z. Maka skalar ini dikalikan dengan matriks yang menghasilkan skalar dikali A, skalar dikali B, skalar dikali C, dan skalar kali D. Selanjutnya perkalian dua matriks. Perkalian gimana juga ya caranya? Misalkan ada dua matriks A dan matriks B, yang matriks A-nya A, B, C, D, dan B-nya E, F, G, H. Jadi perkalian dari A kali B itu berapa sih? Nah, caranya ternyata adalah baris dikali kolom ditambah baris dikali kolom, atau baris pertama dikali kolom pertama ditambah baris pertama dikali kolom kedua. Dapat kita lihat A dikali E, B dikali G, dan A dikali F ditambah B dikali H, dan C dikali E ditambah D dikali E, C dikali F, dan D ditambah D dikali H. Nah, dapat kita tengok teman-teman bahwa baris pertama itu dikalikan dengan kolom pertama. Lalu baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Berlaku sama untuk B dikali A. Baris pertama dikali kolom pertama, baris pertama dikali kolom kedua, baris kedua dikali kolom pertama, dan baris kedua dikali kolom kedua. Nah, jangan lupa ya teman-teman.
Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal. Contohnya adalah diketahui matriks A itu negatif 1, 3, 0, 5. Matriks B itu adalah 2, 1, negatif 9, 6. Sedangkan matriks C adalah 3, negatif 2, 4, 4. Tentukan A-nya A ditambah B, B, A dikurang C, dan C, A dikali B. Jadi jawabannya apa sih teman-teman? Kita jawab yang pertama dulu ya, A ditambah B. Nah, kita telah mengetahui bahwa A ditambah B itu, A ditambah dengan B itu negatif 1 ditambah 2, 3 ditambah 1, 0 ditambah negatif 9, dan 5 ditambah 6. Nah, bisa tengok di sini ya teman-teman. Negatif 1 ditambah 2 yaitu 1. 3 ditambah 1, 4. 0 ditambah negatif 9, 9. 5 ditambah 6 adalah 11. Maka matriks dari A ditambah B itu adalah 1, 4, negatif 9, dan 11. Selanjutnya yaitu ada A dikurang C. Kita lihat bahwa matriks A itu ada negatif 1, 3, 0, 5. Sedangkan matriks C itu ada 3, negatif 2, 4, 4. Maka pengurangannya adalah negatif 1 dikurang 3, 3 dikurang negatif 2, 0 dikurang 4, dan 5 dikurang 4. 1 dikurang dengan 3 adalah negatif 4. 3 dikurang negatif 2, 5, karena negatif dikali negatif itu menghasilkan positif. Lalu 0 dikurang 4 yaitu negatif 4. 5 dikurang 4 adalah 1. Maka matriks dari A dikurang C adalah negatif 4, 5, negatif 4, 1. Selanjutnya yaitu perkalian nih. A dikali B berapa sih hasilnya? Nah, ternyata A dikali B itu menghasilkan negatif 1 dikali 2 ditambah 3 dikali negatif 9, lalu negatif 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 6, 0 dikali 2 ditambah 5 dikali negatif 9, 0 dikali 1 ditambah 5 dikali 9 menghasilkan negatif 29, 17, negatif 45, dan 30. Jadi, matriks dari perkalian A dikali B yaitu negatif 29, 17, negatif 45, 30. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan maaf, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.